Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali ya dalam acara Impact Kids pada hari ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 28 April. Anak-anak sudah mulai libur sekolah, libur lebaran. Mungkin ada beberapa yang sudah mulai libur ya. Yuk anak-anak, walaupun kalian tetap dalam suasana mungkin sudah libur, tapi anak-anak boleh tetap setia ya untuk mendengarkan Impact Kids pada hari ini. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan yang sudah memimpin dan menolong anak-anak untuk pada saat anak-anak tidur semalam. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong anak-anak supaya boleh belajar, mendengarkan, dan berkonsentrasi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, bacaan Alkitab pada Impact Kids hari ini yaitu dari Amsal 11 ayat yang ketiga. Kita baca ya. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, anak-anak, dari ayat ini kita diingatkan ya, kalau kita setiap anak harus bersikap jujur, kapanpun, dimanapun ya, dan hal apapun juga ya. Nah, anak-anak, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada situasi-situasi yang memungkinkan kita untuk berbuat tidak jujur. Misalnya, nah kalau sebagai anak-anak biasanya di sekolah ya. Nah di sekolah mungkin anak-anak pada saat mengerjakan ulangan. Nah mungkin pada saat anak-anak tidak bisa, ada keinginan kalian untuk lihat nih jawaban dari sebelah ya, atau ada teman yang nanya nih, jawaban nomor 5 apa? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menolak, memberitahu jawaban? Nah, yuk anak-anak, sekarang ibu mau cerita tentang seorang putri yang jujur. Nah, Alkisah anak-anak di suatu waktu ya, ada seorang raja ya yang hendak menyamar. Nah, raja ini mau menyamar karena dia ingin tahu keadaan rakyatnya, ya. Lalu raja tersebut, ya, dia mengenakan pakaian yang seperti rakyat biasa, dan pada suatu malam dia berjalan berkeliling ke tempat di mana rakyatnya tinggal, ya. Nah, pada saat raja berjalan, dia sampai di sebuah rumah ya yang hanya dihuni oleh seorang ibu dan putrinya. Nah, sayup-sayup terdengar suara dari dalam rumah dan raja mendengarkan pembicaraan ibu dan putrinya tersebut ya. Ternyata ibu dan putrinya tersebut baru saja kehilangan ayah mereka ya, kehilangan suami dan ayah bagi putrinya ini ya. Nah, karena mereka sudah kehilangan ayahnya yang sudah meninggal, mereka berdua harus berjuang ya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, waktu itu ya, dahulu pekerjaan ayah mereka adalah seorang penjual susu ya. Nah, lalu pada saat itu ibunya berkata ya kepada anaknya, nah putriku katanya, supaya keuntungan kita bisa semakin lebih cepat, bagaimana kalau susu yang kita jual kita campur dengan air saja? Wah,
putrinya sangat kaget mendengar ibunya mempunyai ide seperti itu. Nah, kenapa? Karena sejak kecil sang putri ini sudah diajar untuk selalu berbuat jujur oleh ayahnya, ya. Bahkan bukan hanya ayahnya, tapi ibunya pun sering kali menasihati sang putri untuk berbuat jujur. Nah, sang putri tidak habis pikir kenapa ibunya tiba-tiba lupa ya akan apa yang sudah diajarkan mengenai kejujuran kepada sang putri. Nah, tentunya sang putri menolak ya ide dari ibunya untuk mencampur susu yang dijualnya dengan air. Anaknya berkata, putrinya berkata, "Ibu, aku tidak mau berbuat curang," katanya ya. Memang tidak ada yang tahu kalau kita berbuat curang. Tapi ingat Bu, Tuhan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Mendengar hal itu, ibunya sangat kaget. Nah, akhirnya dia tersadar bahwa apa yang dipikirkannya itu salah. Lalu dia meminta ampun kepada Tuhan dan dia juga meminta maaf kepada anaknya. Nah, pada saat itu raja mendengar semua pembicaraan putri dan ibunya. Lalu raja pun pulang ya ke istananya dan raja memerintahkan kepada hambanya untuk memanggil putri dan ibunya itu ke istana. Nah, ternyata raja sangat terkesan ya dengan sikap sang putri ya yang tidak mau berbuat bohong ya, yang tidak mau berbuat tidak jujur ya untuk menjual susu yang sudah dicampur dengan air ya. Akhirnya sang putri dan ibunya pun diangkat menjadi keluarga raja ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini ya kita mau diingatkan kalau dimanapun juga anak-anak tidak boleh berbuat curang ya. Nah, dalam Amsal 11 ini Tuhan menunjukkan orang yang berbuat jujur dan orang yang berbuat curang. Nah, orang yang berbuat jujur hidupnya dipimpin oleh apa tadi? Ketulusan ya. Sedangkan pengkhianat akan rusak oleh kecurangannya. Anak-anak, orang yang jujur itu dia tidak akan hidup dalam ketakutan ya. Tetapi kalau kita tidak jujur, dia akan terus dihantui dengan rasa tidak nyaman ya, rasa tidak senang hatinya karena dia merasa tidak tenang ya. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita untuk selalu bisa bersikap jujur? Nah, anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengingatkan kita kalau kita sudah mulai mau berbuat curang. Tuhan bisa mengingatkan kita ya. Anak-anak, salah satu cara untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita yaitu dengan kita hidup dalam kejujuran ya. Yuk anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan untuk selalu memberikan kita sikap yang jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak yang jujur kapanpun, dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin pernah berbuat curang dalam kehidupan kami pernah menyontek, kami pernah berbohong, dan kami pernah melakukan hal-hal yang tidak jujur lainnya. Tolong Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengingatkan kami, supaya saat kami mulai berbuat tidak jujur, Tuhan yang membantu, mengingatkan kami, supaya kami boleh terus berbuat jujur dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan kejujuran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa besok ya. Bye-bye. Impact Kids.